Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Gunakan kesempatan dan juga waktumu supaya tak binasa karena dosamu. Kau jangan tinggal diam dan jangan terlena. Cepatlah kau berlindung, Hai datang segera. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang muda, tetapi seperti orang alim. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita dengarkan hari ini ternyata mengingatkan kita bahwasanya kita harus memiliki cara hidup yang berbeda dengan mereka-mereka yang tidak beriman kepada Kristus. Jika saudara melihat adanya lampu di rumah saudara, maka yang tampak itu adalah terang. Bahwasanya apa yang tampak dari diri saudara mencerminkan hal apa yang menerangi saudara. Jika saudara telah diterangi oleh firman Tuhan, maka hal yang baik akan tampak dari diri saudara. Adakah kebijaksanaan kita dapatkan ketika kita hidup dalam kebebalan? Ternyata kebebalan itu bukanlah praktik hidup orang beriman. Malahan teks ini berkata supaya kita memperhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Orang-orang bebal ketika kita mengingatkan mereka tidak mau tahu. Mereka ternyata mengikuti apa isi hati mereka. Dan ketika mereka celaka, baru mereka berkata, seandainya aku mendengarkan. Tetapi itu sudah selesai. Orang-orang yang bijaksana ternyata memikirkan banyak hal, sungguh jauh ke depan. Dampak yang mereka kerjakan ternyata mereka telah pikirkan dengan begitu matang, sehingga dia tidak akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jika kita masih menjadi batu sandungan kepada orang lain, bukankah itu adalah bukti bahwa kita masih menjadi orang-orang yang bebal? Orang-orang yang bebal itu tidak mau berubah. Mereka selalu begitu-begitu saja, memiliki cara pikir yang begitu pendek. Mereka hanya peduli dengan perasaan mereka, lebih peduli dengan diri mereka sendiri, tetapi tidak pernah peduli apa dampak yang mereka lakukan kepada orang lain. Dan kemudian kita diingatkan supaya kita mempergunakan waktu yang ada, karena ternyata waktu itu tidak pernah sama. Jika kita merasakan matahari terbit setiap hari, ternyata ada hal yang berbeda. Memang matahari tidak pernah terlambat untuk terbit, tetapi kita merasakan sinar matahari yang berbeda setiap hari. Terkadang kita menerima sinar matahari yang ditutupi oleh awan. Tiba-tiba ada hujan dan lain sebagainya. Itu mengapa setiap hari kita merasakan panas matahari yang berbeda. Dan kemudian kita memikirkan tentang hal ini terkait tentang waktu. Adakah di antara kita yang bisa kembali kepada masa lalu? Lebih banyak orang menyesal kemudian dan ingin kembali kepada masa lalunya. Dan orang-orang yang ternyata terbiasa untuk tidak disiplin masalah waktu mereka, pada akhirnya mereka akan menjadi orang yang kecewa dengan diri mereka sendiri. Untuk itulah, karena kita menyadari bahwa ternyata manusia atau zaman ini
sedang berada di dalam tingkat kejahatan yang beraneka ragam, kita harus mampu memposisikan diri dengan benar, supaya ketika kita berada di dalam waktu tertentu, kita telah mempersiapkan diri kita, dan kita tidak menyesal dengan apa yang kita putuskan dalam perjalanan hidup ini. Mari saudara, hiduplah dalam terang itu. Jangan menjadi beban bagi orang lain. Jangan menjadi buah pikiran karena tindakan saudara yang jahat, tetapi biarlah kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita, berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu. Engkau mengingatkan kami dan menolong kami, supaya kami sungguh-sungguh mempergunakan waktu kami dengan benar dan baik, dan sungguh-sungguh hidup dalam kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Bapa, tolonglah kami, supaya dimanapun kami berada, kami tidak pernah melupakan didikan dan pengajaran yang Tuhan telah nyatakan dalam Alkitab, sehingga kami menjadi orang-orang yang bersuka cita, orang-orang yang penuh dengan gairah melakukan hal-hal yang benar. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.